haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Melangkah Pasti. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, kita harus melangkah dalam kepastian. Karena kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Itu sebabnya Alkitab berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang indah. Dan saya bersuka cita mendapat kesempatan untuk kembali menjumpai pemirsa sekalian. Apapun keadaan saudara, kita ingat bahwa kita punya Tuhan yang baik. Kita punya Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Kita punya Tuhan yang tidak pernah terlambat, dan kita punya Tuhan yang selalu menyediakan yang terindah, terdahsyat, teristimewa buat anak-anaknya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya hari ini sedang ada di Hotel Irian di Biak ini, saudara-saudara. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ada di sebuah kepulauan, dan di antara kepulauan-kepulauan kecil ada sebuah pulau yang baik yang bernama Pulau Biak, sebuah pulau karang, saudara-saudara. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Biak ini punya sejarah yang cukup panjang dari zaman pemerintahan Jepang, Belanda dulu. Ini menjadi tempat pendaratan karena pulau karang. Jadi saudara gue yang kasih dalam Tuhan, untuk pesawat-pesawat tempur dan lain-lain bisa mendarat di tempat ini. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, Biak ini adalah kota yang dianggap strategis karena ini masih wilayah dari Papua. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bagi saya sebuah anugerah tersendiri boleh ada di Biak ini, Papua. Dan hari ini kabupatennya bernama Biak Numfor. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya boleh ada di Biak ini dan saya bersyukur kepada Tuhan. Indonesia memang keren, saudara-saudara. Dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, dari provinsi ke provinsi, saya bangga jadi orang Indonesia. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, pemandangannya indah, masyarakatnya luar biasa. Dan yang saya perhatikan dari kota ke kota, dari kabupaten ke kabupaten, bahkan dari provinsi ke provinsi, saya melihat bagaimana lawatan Tuhan dan juga kerinduan warga setempat terhadap Tuhan dan kuasanya sungguh sangat luar biasa. Saya berkesempatan ada di Biak Numfor di Papua ini untuk sebuah kebaktian kebangunan rohani, dan saya melihat betapa hausnya umat Tuhan. Dan betul Alkitab bilang akan ada masanya manusia pergi ke timur dan ke barat, bukan untuk mencari harta dunia, tetapi untuk mencari firman. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari-hari ini ada kelaparan dan kehausan. Bukan sekadar lapar dan haus akan makanan dan minuman. Bukan sekadar lapar dan haus akan kekuasaan, jabatan, pangkat, kedudukan seperti yang banyak politisi sedang dikuasai oleh, yaitu kelaparan akan haus akan kedudukan, pangkat, jabatan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dibangkitkan satu generasi, dibangkitkan anak-anak Tuhan yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Dan sungguh saya melihat itu di Kabupaten Biak Numfor ini, dan saya memuji Tuhan. Saudara bisa lihat sendiri bagaimana masyarakat Biak Numfor menerima firman Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Bahkan saudara bisa lihat bagaimana mereka meresponi Injil Tuhan, dan Tuhan melawat umatnya dengan dahsyat dan luar biasa. Benar Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berhimpun dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Dan kalau Tuhan hadir, mujizatnya ada, kuasanya ada, perkara-perkara dahsyat terjadi. Haleluya. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini dalam kesempatan melangkah pasti dari Kabupaten Biak Numfor, dan saudara bisa lihat sebuah pemandangan yang sangat indah. Di belakang saya ada laut yang luas, dan pemandangan di sini sangat indah. Dan tempat ini sudah berdiri dari tahun 1952. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum secara khusus Papua menjadi bagian dari Indonesia, karena tempat ini sangat bersejarah. Karena ini tadinya namanya KLM Hotel, saudara. Jadi ini dibangun oleh Belanda. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya bersuka cita, saya memuji Tuhan betapa
Indonesia adalah negeri yang sangat diberkati Tuhan. Negeri yang mendapat belas kasihan Tuhan. Karena kita terdiri dari 17.000 pulau lebih, saudara. Itu sebabnya kita bersyukur buat Bhinneka Tunggal Ika. Sebuah semboyan yang luar biasa. Kita berbeda, tapi kita tetap satu. Satu Indonesia, berbangsa satu. Bangsa Indonesia, berbahasa satu. Bahasa Indonesia, dan berkebangsaan satu. Kebangsaan Indonesia. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, biarlah kita tetap menjaga NKRI ini dalam kebenaran, dalam kesatuan, dalam kesehatian. Itu sebabnya, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pikir Indonesia perlu bangkit. Setiap anak-anak Tuhan perlu bangkit. Kita harus mengucapkan berkat untuk Indonesia. Yang mengutuk sudah banyak, yang mengadu domba sudah banyak, tetapi yang mendoakan, yang mengharapkan berkat Tuhan, yang meminta mujizat dan kuasa Tuhan atas Indonesia, itu dibutuhkan dari setiap kita. Biarlah kita bilang, saya harus bangkit, saya harus mendoakan Indonesia, saya harus kembali merajut kebersamaan di Indonesia ini. Dan saya percaya Indonesia akan bangkit dan hal baik boleh terjadi. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya mau ajak saudara hari ini melihat Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Dan hari ini saya mau bicara tentang hidup yang bangkit. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, terlalu banyak kita hidup dalam ketertekanan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam keputusasaan. Ini saatnya orang percaya, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, orang yang mengenal kebenaran untuk bangkit dan berkata, aku kan punya Tuhan. Betul aku ada tantangan, betul aku ada pergumulan, tapi roh yang ada di dalam aku lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Haleluya. Efesus 5 ayat 14 sampai 18 bilang begini. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Luar biasa, Alkitab mengajarkan kepada kita, bangunlah hai kamu yang tidur. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bertahun-tahun we become a sleeping giant. Kita sebetulnya raksasanya Tuhan. Artinya Tuhan punya rencana yang indah. Ingat Alkitab bilang roh yang ada dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Alkitab bilang apa? Yang menyertai kita lebih besar daripada yang melawan kita. Tetapi apa yang terjadi? We are a sleeping giant. Indonesia become a sleeping giant. Gereja Tuhan menjadi a sleeping giant. Betul, ada kuasa Tuhan. Ingat Alkitab bilang apa? Kalau Roh Kudus turun, kamu akan menerima kuasa. Tuhan mau memberi kuasa. Dan Alkitab bilang apa? Lawan iblis, maka iblis akan lari. Alkitab bilang apa? Lawan musuh iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Setan mau menghancurkan saudara. Setan mau hancurkan keluarga-keluarga kita. Setan mau hancurkan gereja-gereja kita. Setan mau hancurkan bahkan bangsa dan negara kita. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, ada kuasa Tuhan, ada berkat Tuhan, ada kasih Tuhan yang mau dicurahkan. Dan ini bukan saatnya kita tidur dan stres. Ini bukan saatnya kita tidur dan tertekan. Ini bukan saatnya kita tidur dan menangisi masalah kita. Ini saatnya kita bangun, berdiri tegak dan percaya, saya punya Tuhan. Tuhan saya mengasihi saya. Tuhan saya punya rencana yang indah buat hidup saya. Karena itu Alkitab jelas dalam Efesus pasal 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur. Mungkin saudara sedang tidur dengan perzinahan saudara. Mungkin saudara sedang tidur dengan drugs, dengan obat terlarang, dengan minum mabuk, dengan kekecewaan, dengan kepahitan, dengan kebencian dan kedendaman. Tapi hari ini firman Tuhan perintahkan apa? Bangunlah hai kamu yang tidur. Engkau mau lihat mujizat kah? Engkau mau lihat perkara-perkara besar kah? Engkau mau lihat kuasa Tuhan bekerja kah? Engkau mau lihat Tuhan menjawab doa-doamu kah? Engkau mau melihat Tuhan bertindak dan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu? Firman Tuhan bilang apa? Bangunlah hai kamu yang tidur. Kadang-kala kita berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan bela saya, Tuhan nyatakan mujizatmu. Hari ini saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan siap untuk melakukan perkara besar. Bahkan dia sudah buat itu 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat kita di atas kayu salib. Lalu dengan bangga sebelum dia menyerahkan nyawanya, dia berkata apa? Sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan, harga kutuk kita sudah diselesaikan dari kayu salib. Tapi sekarang dia beri perintah buat setiap kita, bangunlah hai kamu yang tidur. Haleluya. Saudaraku, ini saatnya kita bangun. Bagaimana kita bangun? Kita sadar bahwa ada firman Tuhan. Kita sadar ada kuasa Tuhan. Kita sadar ada berkat Tuhan. Kita sadar ada kasih Tuhan yang luar biasa. Kita sadar ada penyertaan malaikat yang akan menyertai orang percaya. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan percaya atas kamu. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari Biak Numfor di Papua ini, sebuah kabupaten yang luar biasa, sebuah provinsi yang diberkati Tuhan, tanah Injil, tanah Papua. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, izinkan saya mengingatkan buat saudara, Alkitab sedang bilang bangkitlah dari antara orang mati. Artinya apa? Dunia ini sedang menuju kebinasaannya. Alkitab sedang bilang dunia ini sedang menuju kehancurannya, tapi orang yang melakukan kehendak Allah
akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Satu kali Yeskiel diperlihatkan Tuhan sebuah pemandangan yang aneh. Apa yang dia lihat? Dia lihat bangsa Israel seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Mereka tetap beribadah, mereka tetap beragama, mereka tetap melakukan kegiatan-kegiatan rohani. Tapi di hadapan Tuhan, mereka seperti tulang-tulang kering yang berserakan. Artinya apa? Dalam kitab Wahyu dikatakan, hai kamu yang hidup padahal engkau mati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kadang-kala kita sebut dan kita pikir kita hidup. Tapi sebetulnya kematian rohani sedang menguasai hidup kita. Artinya apa? Kita gak pernah ke gereja lagi, kita gak pernah baca Alkitab lagi, kita gak pernah tertarik dengan hal-hal rohani. Kita bahkan gak pernah melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Yang ada dalam hidup kita hanya sungut-sungut, yang ada dalam hidup kita kekecewaan, yang ada dalam hidup kita hanya ketertekanan. Dan ini yang Alkitab katakan, secara rohani kita mati. Dan untuk itu Alkitab berkata, bangkitlah. Maka apa yang terjadi kalau kita bangkit? Alkitab berkata apa? Kristus akan bercahaya atas kamu. Makanya Yesaya 60 bilang, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terang Tuhan telah terbit atasmu. Alkitab berkata kegelapan sedang menguasai bumi, tapi orang yang menerima terang Tuhan akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Ayat 15. Karena itu perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Orang sekarang yang dia perhatikan hanya uang, yang dia perhatikan hanya pangkat, kedudukan, yang dia perhatikan suku, agama, ras, antar golongan. Sehingga apa yang terjadi hari-hari ini, para politisi busuk gampang sekali mengadu domba satu sama lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat setiap pemirsa yang diberkati Tuhan. Jangan mau kita masuk dalam permainan jebakan para politisi busuk untuk kita saling diadu domba satu sama lainnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita boleh berbeda. Tapi izinkan saya mengingatkan buat setiap saudara, perbedaan bukanlah awal dan alasan untuk permusuhan. Perbedaanlah kekayaan anugerah yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Orang-orang dewasa akan melihat perbedaan sebagai kekayaan. Tapi orang-orang cupat, orang-orang kekanak-kanakan, orang-orang yang punya hati busuk akan melihat perbedaan sebagai ancaman yang menakutkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu sebabnya Alkitab bilang, perhatikan dengan seksama kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Artinya apa? Kalau kita hidup dalam perzinahan, kalau kita kepala batu, kita egois, kita mau menang sendiri, Alkitab bilang, kita seperti orang bebal. Kalau engkau sudah punya istri, masih tertarik dengan perempuan lain, Alkitab bilang, kita seperti orang bebal. Kalau engkau pergi ke dukun, percaya kuasa-kuasa kegelapan, Alkitab bilang apa? Kita hidup seperti orang bebal. Makanya Alkitab bilang, perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Artinya apa? Setan sedang mau menyerang, setan sedang mau menghancurkan. Kita lihat hari-hari ini, tingkat perzinahan semakin menakutkan. Anak-anak muda melakukan hubungan seks sebelum nikah dan menganggap itu biasa. Orang pergi ke dukun dan menganggap itu biasa. Orang minum mabuk, judi, menganggap itu biasa. Orang baca-bacaan cabul, orang nonton tayangan-tayangan cabul, dan itu merasa biasa. Dulu untuk mendapatkan tayangan-tayangan cabul, bacaan-bacaan cabul gak mudah, saudara-saudara. Tapi sekarang hanya sebatas jempol, saudara-saudara. Ya kan? Setan sedang menawarkan hal-hal yang jahat di depan mata kita. Tetapi roh di dalam kita mampu berkata tidak pada hal-hal yang jahat. Karena Alkitab bilang, waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Ayat 17. Sebab itu, wow, Alkitab dengan tegas bilang, janganlah kamu bodoh. Apa itu bodoh? Orang yang mendengar firman dan tidak melakukannya, dia sama seperti orang yang bodoh, kata Alkitab. Orang yang dikuasai kebencian, orang yang dikuasai sakit hati, kata Alkitab, itu adalah orang-orang bodoh. Orang yang menumpuk hartanya tapi tidak menjadi kaya secara rohani, tidak kaya di hadapan Tuhan, Alkitab bilang itu bodoh. Berarti Alkitab bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat kita? Supaya kita jangan takut. Apa kehendak Tuhan buat kita? Satu orang bertobat, seluruh rumah tangga diselamatkan. Apa kehendak Tuhan buat kita? Jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan, maka Tuhan akan memberkati engkau. Apa kehendak Tuhan buat kita? Jika kita tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam hidup kita. Apa kehendak Tuhan buat kita? Cari dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab bilang, sebab itu janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur. Ada banyak orang hari ini hidup dengan kemabukan, mabuk oleh anggur, mabuk oleh pangkat, mabuk oleh harta, mabuk dengan hal duniawi. Alkitab bilang jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Artinya orang-orang yang mabuk akan gampang terseret oleh hawa nafsu. Dan hawa nafsu itu membinasakan, hawa nafsu itu menghancurkan, hawa nafsu itu menuntun kita pada kuasa-kuasa kegelapan, dan hawa nafsu itu akhirnya menyeret kita ke neraka. Makanya Alkitab bilang, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah, haleluya, kamu penuh dengan roh.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari kabupaten yang indah ini, yang bernama Biak Numfor, dari provinsi yang saya sebut tanah Injil, yaitu Papua. Provinsi yang kaya, provinsi yang berkat Tuhan ada di dalamnya. Dan saya hanya mau ingatkan buat saudara, jangan mabuk, tetapi penuh dengan roh. Apa artinya penuh dengan roh? Maka pertanyaan kita, apa itu roh Allah? Roh Allah adalah roh yang memerdekakan kita. Roh Allah adalah roh yang menghibur kita. Roh Allah adalah roh yang mengingatkan kita akan seluruh janji Tuhan. Roh Allah adalah roh Allah yang mengajar kita untuk melakukan kehendak Allah. Berarti saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Alkitab bilang kita penuh dengan roh, maka kita nggak akan gentar, kita nggak akan takut, kita nggak akan terseret pada dunia, tapi kita akan kuat untuk berjalan kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jemaat Tuhan diberkati Tuhan, para pemirsa dari program Melangkah Pasti ini, saya mengerti setiap saudara mungkin hari-hari ini sedang menghadapi masalah, hari-hari ini sedang menghadapi pergumulan, hari-hari ini sedang menghadapi ancaman-ancaman yang menakutkan. Setan ingin hidup kita tertekan, setan ingin hidup kita terjajah, setan ingin hidup kita bimbang dan gak punya kepastian. Tapi izinkan hari ini saya mengingatkan buat saudara, jangan mabuk, tapi penuhlah dengan roh. Karena orang yang hidup dengan roh Allah akan menjadi orang-orang yang sadar, akan menjadi orang-orang yang bangkit, akan menjadi orang-orang yang kuat, dan akan menjadi orang-orang yang mendahulukan Kristus lebih dari segalanya. Haleluya. Nah, saya pelajari di sini ada beberapa hal tidak dapat dipungkiri. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Mungkin sudah menyaksikan program ini dan berkata, pendeta, betul Alkitab bilang hari-hari ini hari-hari yang jahat, tapi bukankah hari-hari ini hari-hari yang modern? Bukankah hari-hari ini adalah hari-hari yang canggih? Bukankah hari-hari ini adalah hari-hari yang disebut dunia komputerisasi, di mana segala sesuatu sudah berjalan dengan begitu hebat dengan komputer? Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya tetap menyebut sesuai dengan firman Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Betul dunia makin canggih, betul dunia kelihatannya makin modern, betul dunia kelihatannya makin hebat, betul dunia kelihatannya makin megah. Tapi jangan lupa, yang pertama saya catat, dunia penuh dengan orang-orang yang makin munafik. Wow, mungkin sudah menyaksikan program ini dan berkata, pindah channel Itu buktinya sudah makin munafik. Iya kan? Orang sekarang gak mau ditegur, orang sekarang gak mau dinasihati, orang sekarang cuma mau mencari orang-orang yang bisa memuji dia, menyenangkan hatinya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, kemunafikan adalah kejahatan. Saya mungkin menyaksikan program ini dan berkata, ya pendeta, namanya manusia pasti adalah unsur-unsur kemunafikan. Saudara tahu, waktu Yesus hidup dan melayani di muka bumi, hal yang paling Yesus tentang adalah orang-orang munafik. Berkali-kali Yesus ingatkan, celakalah kamu orang-orang munafik. Kamu seperti kuburan, di luar kamu terlabur putih bersih, tapi dalam kamu penuh dengan tulang belulang yang busuk. Hari ini sebagai hamba Allah yang mengasihi saudara, dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Dari Biak Numfor, Papua ini, tanah Injil, tanah yang penuh berkat Tuhan, tanah yang kaya, tanah yang tak terpisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Izinkan saya mau mengingatkan buat saudara, dunia hari ini penuh dengan kejahatan. Kenapa? Karena dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang makin hari makin munafik. Dan yang kedua, dunia dipenuhi dengan orang-orang yang makin bodoh. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, lu tapi kan pendidikan di mana-mana pendeta. Bukankah sekarang yang bergelar profesor, doktor makin banyak? Bukankah orang-orang yang sarjana dari dalam negeri dan luar negeri makin banyak? Betul. Tapi kebodohan tidak ada hubungannya dengan bangku sekolah. Kebodohan tidak sekedar berhubungan dengan tingkat level pendidikan seseorang. Tapi kalau orang jadi pejabat lalu korupsi, saya beri nama bodoh. Bukankah Tuhan sudah memberikan anugerah? Bukankah Tuhan sudah memberi berkat? Bukankah Tuhan sudah memberi kepercayaan? Dan masyarakat juga memberi kepercayaan bagi dia untuk menjadi pejabat. Tapi ketika engkau menjadi pejabat lalu engkau selingkuh, menjadi pejabat lalu engkau korupsi, bukankah itu tindakan-tindakan yang bodoh? Kan seharusnya kalau kita menjadi pejabat, harusnya kita menjaga diri. Bukankah kita harusnya menjadi pelayan? Alkitab bilang, siapa yang mau jadi terhormat di antara kamu, hendaklah kamu menjadi pelayan. Siapa itu orang bodoh? Orang yang sudah menikah tapi masih berselingkuh. Siapa itu orang bodoh? Orang yang belum menikah tapi lakukan hubungan seks sebelum nikah. Itu orang-orang bodoh. Siapa orang bodoh? Orang yang sudah mendapat banyak anugerah Tuhan tapi tidak mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan kan sudah baik buat kita. Kita bangun pagi gak berdoa dan gak baca Alkitab, saya beri nama itu bodoh. Mungkin sudah menyaksikan program ini dan berkata, pendeta ini enak aja kita dibilang bodoh, kita dibilang bodoh. Loh, saya mengasihi saudara dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Bukankah kalau kita bangun pagi doa dan baca Alkitab, kita justru dapat kekuatan? Bukankah kita justru mendapat tuntunan? Bukankah kita justru mendapat bimbingan? Bukankah kita mendapat anugerah Tuhan justru? Makin kita jauh dari Tuhan, hidup kita makin sengsara. Itu sebabnya selalu saya bilang, orang-orang yang menjauh dari Tuhan, orang-orang yang menyebut dirinya free thinker, orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan tidak ada, saya beri nama adalah orang-orang bodoh. Apa ruginya sih ikut Tuhan? Apa ruginya sih bersandar pada Tuhan? Iya kan? Orang-orang yang pergi ke dukun,
Orang-orang yang percaya ramalan-ramalan nasib. Bukankah Tuhan juga berjanji buat kita sesuai dengan imanmu jadi padamu? Artinya apa? Hidup dengan iman justru itu lebih baik. Dunia hari-hari disebut hari-hari yang jahat. Kenapa? Karena yang pertama, dunia makin penuh dengan kemunafikan. Yang kedua, dunia makin penuh dengan kebodohan. Yang ketiga, saya pelajari kenapa Alkitab berkata bahwa dunia ini adalah dunia makin jahat. Yang ketiga, karena dunia ini memang dunia yang hati manusianya bertambah jahat dan sadis. Saya tekankan sekali lagi, dunia hati manusianya bertambah jahat dan sadis. Pembunuhan menjadi hal normal hari-hari ini. Bahkan sesuai dengan Alkitab bilang, ada banyak orang yang membunuh dan merasa itu perbuatan bakti, itu perbuatan baik. Dia merasa dia dapat membunuh dengan nama Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, buat saya, bukankah orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sadis? Dia menganggap darah itu halal. Dia menganggap membunuh itu biasa. Dianggap membunuh adalah bagian dari ibadahnya kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sorry untuk bilang ini, itu adalah orang-orang yang kerasukan setan. Dengan menebarkan ketakutan, kekhawatiran, dengan menebarkan teror di mana-mana. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya beri nama. Itu adalah orang-orang yang sedang dirasuki oleh setan-setan. Saudara pikir saudara akan masuk surga? No. Yang saudara anggap surga adalah neraka jahanam yang akan saudara masuk. Sebagai hamba Allah, saya hanya mengingatkan buat saudara, saya mengasihi saudara. Dan saya tahu Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Dunia hari-hari dipenuhi dengan orang yang karena kesesatannya, hatinya menjadi makin jahat, makin busuk, dan kemudian tindakannya makin sadis. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan akan menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Akan menjadi orang-orang yang penuh kasih, karena who is God? God is love. Siapa Allah kita? Allah kita adalah kasih. Artinya apa? Saya percaya agama boleh berbeda, tetapi kita menyembah Allah yang sama. Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh rahmat, Allah yang penuh mujizat, dan Allah yang penuh belas kasihan. Itu sebabnya Alkitab dengan tegas berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menyaut kepadamu. Dunia hari ini saya sebut dunia yang jahat. Kenapa? Dunia makin munafik. Yang kedua makin bodoh. Yang ketiga, hati manusia makin jahat, makin busuk, dan makin sadis. Dan yang keempat, kenapa saya sebut dunia hari ini adalah hari yang jahat? Karena dunia dipenuhi dengan orang-orang yang makin nekat dan tidak berpikir panjang. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang sekarang makin nekat, saudara, dan tidak berpikir panjang. Ya udah, kalau memang udah gak bisa dipertahankan, cerai aja. Kalau memang udah gak bisa dipertahankan, mau diapain lagi pendeta? Waduh, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya dalih 1001 hal hanya untuk membenarkan tindakan-tindakan nekat dan tindakan-tindakan tidak berpikir panjang yang kita punya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup ini harus berpikir panjang. Hidup ini bukan hanya untuk now and today. Alkitab bilang apa? Orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kenapa orang selingkuh? Kenapa orang korupsi? Saya beri nama nekat dan tidak berpikir panjang. Orang-orang yang berpikir panjang akan hidup untuk jadi berkat. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu Yusuf dibujuk oleh istrinya Potifar, Yusuf menolak. Karena dia berpikir panjang, dia bilang apa? Tidak mungkin aku berbuat hal yang jahat ini di mata Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Sadrak Mesak Abednego kenapa tidak mau menyangkal imannya? Karena dia berkata, kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong untuk menyembah dewa Tuanku Raja, kami tidak mau. Dia tidak nekat. Dia tidak berpikir panjang. Jangan hanya karena kesenangan hari ini. Jangan hanya karena kenikmatan hari ini. Jangan hanya karena keuntungan hari ini. Kita korbankan segala keindahan rencana Tuhan di hari depan kita. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup penuh perjuangan, hidup penuh tantangan. Tetapi satu yang saya tahu, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang peroleh selamatnya. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak Tuhan Yesus perlu bangkit. Anak Tuhan Yesus perlu kuat. Anak Tuhan Yesus perlu setia. Anak Tuhan Yesus perlu lakukan yang benar. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa bangkit? Ada beberapa hal saya mau ingatkan. Yang pertama, sadari bahwa kita tidak mau terseret pada hal-hal yang pada hari-hari yang jahat. Kalau saya bangkit, saya tidak terseret lagi pada hari-hari yang jahat. Tapi saya hidup dalam hari-hari anugerah, hari-hari kemenangan, hari-hari mujizat, hari-hari yang dahsyat. Yang kedua, bagaimana saya bisa bangkit? Sadari kita sudah disediakan kuasa melalui Roh Kudusnya. Artinya apa? Kalau saya sadar ada kuasa Roh Kudus, Roh Kudus itu yang membangkitkan saya, Roh Kudus itu yang menguatkan saya, Roh Kudus itu yang memampukan saya. Yang ketiga, bagaimana saya bisa bangkit? Sadari bahwa jika saya tidak bangkit, maka setan akan semakin merajalela. Kalau saya tidak bangkit, maka setan akan semakin merajalela. Makanya Alkitab bilang lawan iblis, maka iblis akan lari. Bagaimana kita melawannya? Bangkit dengan terang Tuhan, bangkit dalam kuasa Allah, bangkit dalam kesucian, bangkit dalam kebenaran, bangkit dalam kedekatan dengan Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya percaya, bagaimana kita bisa bangkit? Sadari bahwa jika saya bangkit, saya akan mengalami janji-janji Tuhan.
Langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Orang-orang yang bangkit dalam kuasanya mengalami janji Tuhan. Dan orang-orang yang berjalan dalam janji Tuhan akan lebih daripada orang-orang yang menang. Saudaraku, dari kabupaten yang luar biasa ini, Biak Numfor, izinkan saya berdoa buat setiap saudara sekalian. Kalau saudara sedang sakit, saudara sedang berbeban berat, saudara sedang dalam kesulitan, saudara berkata, pendeta, saya anak Tuhan, saya orang percaya, tapi badai terus-menerus menerpa hidup saya. Betul pendeta bilang hari-hari adalah hari-hari yang jahat. Saudara mau kecewa? Saudara mau larut? Saudara mau tidur? Atau sebaliknya, saudara mau bangkit dan berkata, saya masih punya Tuhan. Saya tidak akan biarkan setan acak-acak rumah tangga saya. Saya tidak akan biarkan setan acak-acak masa muda saya. Saya tidak biarkan setan acak-acak usaha saya. Saya tidak akan biarkan setan acak-acak di depan saya. Saya mau bangkit dalam terang Tuhan. Saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Hari ini adalah hari kemenangan. Hari ini hari kebangkitan. Hari ini hari mujizat buat setiap saudara. Setiap saudara yang didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Kita berdoa. Mari kita berdoa Bapa dalam nama Yesus. Dari Biak Numfor, dalam program Melangkah Pasti ini, sebagai hamba Allah, hamba ucapkan berkat untuk setiap pemirsa sekalian di dalam nama Yesus. Yang sedang sakit, yang membutuhkan mujizat. Di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus disembuhkan. Hamba juga berdoa buat setiap mereka yang sedang dalam kesusahan. Setiap mereka yang sedang dikuasai oleh setan-setan. Setiap mereka yang sedang dikuasai oleh dosa dan kejahatan. Bapak hamba berdoa di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Anugerah Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan mulai tercurah. Di dalam nama Yesus terimalah kuasa. Terimalah berkat, terimalah kebangkitan. Kami mau bangun dari tidur. Kami mau bangkit dari kematian. Kami mau hidup dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saudara yang kasih dalam Tuhan. Terlalu dahsyat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Sebuah anugerah tersendiri buat saya dapat menyampaikan firman Tuhan dari Biak Numfor ini. Dan dua prinsip firman Tuhan ini saya mau sampaikan buat saudara. Yang pertama bangun. Yang kedua bangkit. Kita masih punya Tuhan. Anugerah Tuhan luar biasa. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara dari Kabupaten Biak Numfor di tanah Injil, tanah berkat, tanah kelimpahan, tanah Papua, bagian penting dari NKRI ini. Saya mengucapkan buat saudara, tetap kuat, tetap melangkah dalam kepastian. Bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Doa saya menyertai saudara. Sampai program berikut. Haleluya.